mata. Subhanallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya dengan Syarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, kali ini saya mau melakukan sebuah demonstrasi yang mana kemarin viral tentang penggandaan uang. Nah, di sini saya akan edukasi juga bahwasanya penggandaan uang secara spiritual dan penggandaan uang secara trik atau sulap ya. Jadi saya selalu menekankan bahwa setiap spiritual dia pasti paranormal, tapi tidak setiap paranormal dia adalah spiritual. Karena untuk jadi spiritual itu orang harus melalui fase-fase di mana dia penggodogan ya, atau istilahnya proses di sana gitu. Tapi untuk jadi paranormal, orang pesulap pun bisa untuk menjadi paranormal karena ya warga di Indonesia kebanyakan ketika ada sesuatu yang menurut dia di luar nalar itu suka disebut dengan klinik, padahal tidak seperti itu. Nah, di sini saya akan edukasi bahwasanya antara spiritual dan trik atau sulap yang sering banyak dilakukan oleh oknum-oknum spiritual yang penggandaan uang seperti itu adalah trik ya. Tapi ada yang bertanya kepada saya bahwa apakah penarikan uang atau istilahnya penggandaan uang itu secara spiritual ada? Saya katakan ada. Nah, makanya di sini saya akan edukasi. Tonton video ini sampai tamat dari awal sampai akhir. Jadi supaya tidak salah paham, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara penggandaan uang secara spiritual. Nah, ini adalah yang kotak seperti ini yang waktu kemarin viral itu. Ini melakukan sebuah ilusi trik ya, atau bisa disebut sulap. Nah, di sini saya akan coba praktekkan bagaimana trik tersebut dijalankan. Jadi biasanya para spiritual, oknum spiritual ya, oknumnya dia menggunakan media-media seperti kemarin juga saya melihat ada boneka jenglot dan lain-lain. Nah, sini saya punya boneka jenglot, tapi ini boneka jenglotnya aneh ya. Oke, boleh dilihat tuh. Nah, ini boneka jenglot milik anak saya ya. Itu waktu bisa berdiri, dia kakinya cuma diginiin doang, tek tuh kan jadi bisa berdiri. Nah, kemarin juga jenglotnya itu jenglot palsu pemirsa. Jadi kita harus jadi masyarakat yang cerdas gitu. Nah, bagaimana cara penarikan uang tersebut dilakukan? Nah, ini saya punya kotak yang sama seperti yang dilakukan oleh orang di video tersebut. Jadi kotak ini memang awalnya berisi kosong seperti ini pemirsa. Boleh lihat sini. Situ ya. Nah, ini kosong kan. Nah, dia itu apa? Seolah-olah menjampi-jampi kertas yang dibumbui dengan spiritual atau dibumbui dengan jenglot dan barang-barang lain-lainnya. Ini adalah media kertasnya, dia dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi media kertas ini dimasukkan ke dalam. Dari video tersebut saya ini ya telaah. Lalu si kotaknya ini dimasukkan. Nah, seperti ini. Terus si spiritual tersebut seperti yang berkomat kamit dan lain-lain, jajampean sepanjang sunat yama. Begitu kotaknya dibuka, ini penuh dengan uang seperti ini pemirsa. Nah, ini banyak bukan? Oke, banyak. Nah, seperti ini. Dan boleh dicek, ini uang asli sini ya. Uang asli itu dia nomor serinya beda-beda ya. Jadi ini uang asli pemirsa tuh kan. Banyak lah. Nah, ini cara seperti ini sering dilakukan oleh para oknum spiritual yang mana mengaku sebagai penggandaan uang. Nah, penggandaan uang di sini adalah dia melakukan sebuah trik
sulap seperti ini adalah sebuah trik, tapi di sini saya tidak akan bongkar cara triknya bagaimana karena saya takut disalahgunakan atau ditiru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah sebuah trik sulap pemirsa. Makanya tidak perlu pakai jenglot yang asli, pakai mainan anak saya pun juga bisa jadi, karena ini adalah sebuah trik. Jadi makanya kita sebagai warga negara yang baik itu harus berpikiran yang cermat atau cerdas ya. Karena banyak juga oknum, bukan spiritualnya ya, tapi oknumnya. Kebanyakan oknum spiritual melakukan sebuah trik seperti ini untuk kepentingan pribadi. Nah, ini saya lakukan atas dasar istilahnya banyak yang bertanya kepada saya, apakah dengan berspiritual bisa melakukan penggandaan uang? Oke, saya di sini akan bocorkan bahwasanya dengan spiritual pun bisa kita melakukan penarikan uang seperti ini. Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang syukur nikmat kepada kami, maka kami akan menambah rezekinya, dan barang siapa yang kufur nikmat kepada kami, maka tunggu azab dari Allah. Itu kata Allah dan itu janji Allah. Jadi kalau kita ingin menggandakan uang secara spiritual, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah zakat, karena di setiap uang yang kita dapat atau di setiap gaji yang kita dapat itu ada hak orang lain atau ada hak fakir miskin dan lain-lain. Jika misalkan zakatnya tidak dikeluarkan, itu sama saja kita dengan memakan hak orang lain. Dan ini saya berani ngomong seperti ini karena pengalaman saya pribadi bahwasanya secara logika ketika kita zakat uang kita berkurang kan, uang kita akan dikasihkan kepada anak yatim, dikasihkan kepada panti jompo dan lain-lain ya. Secara logika uang kita berkurang, tapi yang saya rasakan ketika kita zakat, ketika kita istilahnya sedekah atau infak, itu rezeki nggak tahu dari mana, suka gampang saja seperti itu. Makanya rahasia penggandaan uang yang sebenarnya adalah dengan zakat dan infak. Ketika kita zakat, ya ini tidak bisa diukur dengan matematika atau ABC seperti itu ya, tapi secara yang saya pengalaman gitu, karena spiritual itu tidak terhalang ruang dan waktu dan tidak bisa dihitung-hitung oleh falakiyah seperti lahiriah gitu. Makanya coba kalian zakat dengan ridho ikhlas dari penghasilan kalian. Ya zakat aja dulu yang wajib gitu ya. Kalau infak sedekah seperti itu kan kalau kita ada. Tapi kalau misalkan zakat itu wajib di setiap kita istilahnya mempunyai pendapatan seperti itu. Jadi pada intinya penggandaan uang secara spiritual ya seperti tadi. Kalau penggandaan uang secara seperti ini adalah sebuah trik yang mana sering digunakan oleh para oknum-oknum spiritual yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya saya di sini tidak bongkar trik ini karena takutnya ditiru oleh orang-orang di luar sana. Nah, semoga kita menjadi masyarakat yang cerdas, semoga kita menjadi warga Indonesia yang cerdas, karena di Indonesia ini klinik itu paling paling populer ya, klinik dan spiritual itu paling populer dan paling digemari oleh masyarakatnya gitu. Nah, jadi di sini kita harus pilih mana spiritual asli, mana yang modus, karena kebanyakan penggandaan uang seperti ini modus dan selalu saya mempunyai pasien yang tertipu dengan penggandaan uang seperti ini. Nah, ini adalah tipu muslihat masa setan ya. Jadi saya tekankan setan di sini adalah kata sifat. Setan ini bisa masuk dari golongan manusia dan setan ini bisa masuk dari golongan jin. Kalau masuk dari golongan jin, setan ini yang disebut kata orang Sunda jurig atau hantu seperti itu. Tapi kalau setan yang masuk ke golongan manusia, ya orang-orang yang istilahnya menipu dengan cara-cara seperti ini. Jadi ini adalah tipu muslihat setan. Ini adalah tata cara yang dilakukan setan untuk menipu. Nah, tapi di sini saya tidak bongkar karena takut disalahgunakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan video ini menjadi edukasi buat kita semuanya bahwa dengan kita istilahnya sedekah atau infak itu akan menggandakan uang kita sendiri, dan ayatnya jelas. Sebenarnya segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran, cuman kita malas atau kita istilahnya menutup kuping, menutup mata untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Padahal semuanya sudah tertulis dalam Al-Quran hal-hal seperti ini. Oke, saya Syarif Hidayatullah dari Pasangan Padu Laksa Sarang pamit. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.